Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Puncak berkabut benar-benar tampak sangat istimewa. Senior Jiang, tolong jelaskan mereka semua, sehingga junior ini dapat memiliki pemahaman yang lebih baik, ucap Chu Feng. Mendengar hal itu, Chu Feng memiliki pemahaman baru yang lengkap tentang Misty Peak. Sebelumnya, dia bahkan berpikir bahwa puncak berkabut hanyalah puncak biasa, dan itu hanya terkenal karena para ahli tersembunyi tinggal di sini. Mungkin itu juga bersamaan dengan salah satu keindahan besar wilayah Laut Timur, yaitu Kyushu. Tetapi setelah melihatnya sekarang, sepertinya ini sama sekali berbeda. Chu Feng juga tahu bahwa ada alasan mengapa tempat-tempat khusus itu cukup istimewa. Karena itu, dia merasa bahwa jika Misty Peak benar-benar seperti yang dikatakan oleh Jiang Wanshi, maka sangat mungkin itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Oh, sebenarnya aku sendiri tidak terlalu memahami tempat ini, dan aku hanya mendengar guruku mengatakan beberapa hal tentang itu. Adapun dengan asalnya, tidak ada yang tahu dengan persis. Mereka hanya tahu bahwa ada banyak hal khusus di tempat ini, dan itu bahkan dapat memperpanjang hidup seseorang. Jadi itulah sebabnya, mengapa ini disebut tanah paling aneh di wilayah Laut Timur. Karena menurut guru aku, Misty Peak sebenarnya lebih seperti formasi penyegelan yang sangat besar. Lalu yang tersegel di dalamnya adalah sosok iblis yang kurang dipahami oleh orang-orang. Bahkan tidak diketahui siapa yang menyegel iblis itu di sana, tetapi kadang-kadang, ia menembakkan beberapa hantu untuk membuat masalah. Hantu iblis tersebut, mereka adalah awan hitam yang kita lihat sebelumnya. Meskipun mereka hanya hantu, dan mereka tidak bisa meninggalkan tanah Misty Peak, tapi jika kita mengabaikannya, maka kemungkinan besar hantu-hantu tersebut akan benar-benar membuka segel monster itu. Jadi, Misty Peak membutuhkan pelindung yang bertanggung jawab, untuk membasmi hantu iblis yang dilahirkan kapan saja. Pelindung itu telah dikatakan kalau mereka dipilih oleh Misty Peak itu sendiri, tetapi hanya wanita saja yang bisa memegang posisi itu. Dan pada saat ini, penjaga tersebut adalah Piao Miao Senior. Dan aku juga yakin, pelindung yang akan datang akan lahir dari salah satu dari 4 senior, jelas Jiang Wanshi. Wah, apakah ini benar-benar semistis itu? Lalu, siapa pelindung pertama dari Misty Peak? Tanya Chu Feng. Junior Wuking, sepertinya kamu ingin mengetahui siapa pemilik pertama dari Misty Peak ini kan? Balas Jiang Wanshi sambil tersenyum. Chu Feng hanya bisa menggaruk kepalanya, itu ketika Jiang Wanshi bisa melihat niatnya. Dan setelah itu, Chu berkata sambil tersenyum. Hehehe, mendengar kata-kata senior Jiang, meskipun aku belum melihat Misty Peak, tapi aku sudah merasa tempat kalau itu cukup mengesankan. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Jiang Senior, bahwa puncak berkabut pada kenyataannya adalah formasi penyegelan yang sangat besar, maka aku sangat yakin, bahwa pemilik tempat ini pastilah eksistensi yang sangat luar biasa. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki hasil karya yang hebat? Jika aku tidak tahu nama besar orang seperti itu, maka itu benar-benar akan menjadi jenis penyesalan. Ucap Chu Feng. Pada saat itu, Jiang Wanshi hanya menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, puncak berkabut telah ada selama beberapa generasi, dan bahkan sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa pemilik pertamanya. Namun dari apa yang aku dengar, di Misty Peak ada beberapa mural yang terukir. Dan setelah melihat dari beberapa tanda serta simbol di dalam formasi itu, Misty Peak seharusnya berasal dari era kuno, bakas Jiang Wanshi. Hah, zaman kuno, itu berarti Misty Peak ini benar-benar misterius. Hehehe, aku ingin melihatnya, seperti apa sebenarnya tempat itu, ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, kerinduan muncul di mata Chu Feng. Kamu jangan khawatir, The Misty Peak sama sekali tidak akan mengecewakan kamu, balas Jiang Wanshi sambil tersenyum dengan sangat percaya diri. Setelah perjalanan yang lebih cepat, Chu Feng menemukan bahwa mereka memasuki wilayah laut yang luas dan tak berujung sekali lagi.
Memikirkan kembali ketika Jiang Wanshi mengatakan puncak berkabut tidak terlalu jauh, Chu Feng tidak dapat membantu untuk berpikir bahwa itu sangat mungkin adalah pulau yang indah. Namun kemudian, Chu Feng segera mengetahui bahwa dia ternyata salah. Itu karena, hal yang akhirnya muncul di depannya adalah area besar awan berwarna putih. Daerah awan putih itu sangatlah besar, dan bentuknya juga sangat indah. Seolah-olah, awan itu dibentuk oleh permen kapas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan akan masuk akal untuk mengatakannya bahwa, itu adalah awan putih paling indah yang pernah dilihatnya. Dan setelah melewati awan putih tanpa akhir, Chu Feng tanpa sadar terpana, dan tidak bisa menghindari untuk menghirup udara dalam-dalam. Itu dikarenakan dia dengan heran menemukan di awan putih yang jauh, di sana sudah berdiri barisan gunung yang mengambang. Barisan gunung itu bukannya menjulang tinggi hingga menembus awan putih, tapi gunung itu benar-benar tumbuh di atas awan putih. Apalagi, pegunungan itu terlihat sangat cantik. Ada puncak yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan juga air terjun yang mengalir turun. Mereka seperti naga air berwarna putih, itu ketika mereka memasuki awan putih dari puncak gunung, yang menimbulkan cipratan besar dan memproyeksikan banyak pelangi. Namun ketika Chu Feng masih berada di bawah awan putih, dia jelas-jelas tidak melihat setetes air pun. Itu berarti, air yang mengalir turun dari air terjun itu, meskipun air itu mendarat di awan, tapi air itu tidak meresap melalui mereka dan disemprotkan ke bawah. Chu Feng benar-benar telah melihat pulau yang terapung. Selama jumlah formasi yang sesuai ditambahkan, dan sebenarnya itu tidaklah sulit. Itu karena, lautan darah abadi memiliki banyak dari mereka. Namun baginya, itu adalah pertama kalinya Chu Feng melihat pegunungan yang begitu besar yang mengambang di awan. Dia tidak berani membayangkan, formasi seperti apa yang diperlukan untuk mempertahankannya. Dia hanya tahu bahwa teknik yang sangat kuat pasti diperlukan, dan singkatnya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia sentuh. Dan yang paling pentingnya adalah, puncak berkabut sudah dibangun di atas awan putih. Tetapi pada saat itu, ketika mereka melangkah di puncak awan putih dan melihat ke atas, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa, di atas langit yang jauh, itu masih ada sesuatu berwarna putih yang lebih indah dari awan. Meskipun awan diposisikan terlalu tinggi, dan walaupun Chu Feng sudah bisa terbang, tapi dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia masih belum bisa mencapai ketinggian seperti itu. Selanjutnya, meskipun awan putih perlahan-lahan melayang, mereka masih tertinggal di Misty Peak. Itu berarti bahwa, awan putih mungkin tidak terbentuk secara alami, tetapi dari semacam formasi yang kuat. Harus dikatakan juga bahwa, meskipun dia sudah tahu betapa istimewanya puncak berkabut bahkan sebelum dia tiba, tapi ketika dia benar-benar melihatnya, Chu Feng masih merasakan adegan itu menjadi sangat menyenangkan. Pada saat yang sama, Chu Feng bahkan lebih ingin tahu, siapakah pencipta yang hebat itu. Bagaimana mungkin ini adalah puncak berkabut? Dari apa yang aku lihat, itu harus disebut floating mountain range. Ucap Chu Feng dengan bercanda setelah ia memuji. Hahaha, Junior Wuking benar-benar bisa melawak, seru Jiang Wanshi. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Jiang Wanshi tidak bisa menahan tawa sambil menutupi mulutnya. Kemudian setelah itu, dia berkata, mistisitas dari puncak berkabut, ini tidak berhenti di situ saja. Junior Wuking, kamu melihat awan putih yang ada di atas kan? Awan-awan itu dan yang ada di bawah kaki kita, ini semua adalah bagian dari formasi Misty Peak. Awan putih yang melayang di udara akan menghasilkan suhu yang berbeda, dan itu disesuaikan dengan perbedaan waktu. Itulah yang menyebabkan Misty Peak memiliki perubahan langka dalam 4 musim. Itu karena, daerah ini selalu hangat di sepanjang tahunnya. Karena sangat jelas ketika musim semi, musim panas, dan musim gugur muncul, tetapi pada kenyataannya, musim dingin tidak pernah ada, ucap Jiang Wanshi. Menggunakan formasi untuk membuat perubahan di 4 musim, itu benar-benar mengesankan. Seru Chu Feng. Semakin dia mendengar penjelasan Jiang Wanshi, maka semakin Chu Feng terus memuji betapa istimewanya tempat itu.
Dan terlebih lagi, dia tahu apa itu yang disebut tanah paling aneh di wilayah Laut Timur. Oh iya Senior Jiang, bukankah Misty Peak adalah tempat di mana Lady Piao Miao tinggal dalam isolasi? Mengapa ada begitu banyak kultivator muda di jalan yang ada di sini? Mungkinkah mereka semua datang untuk Putri Piao Miao? San menginginkannya menjadi guru mereka. Namun jika dilihat-lihat, bukankah jumlah ini agak terlalu banyak? Tiba-tiba saja Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena di jalanan yang ada di sana, dia benar-benar melihat banyak kultivator dengan kultivasi yang layak. Di dalam sana, itu banyak yang di ranah Martial Lord, dan hanya sejumlah kecil yang berada di ranah surga. Selain itu, mereka juga tidak tua. Tidak ada yang berusia lebih dari 30 tahun, dan hal tersebut membuat Chu Feng curiga. Pada awalnya, Chu Feng berasumsi kalau orang-orang itu hanya datang untuk mencari guru. Lagi pula, nama Lady Piao Miao begitu luas. Tapi semakin dekat mereka ke puncak Misty, semakin Chu Feng merasa ada sesuatu yang salah. Jika mengesampingkan bahwa orang-orang yang ada di sana dapat disebut naga di dalam manusia, dan usai yang masih muda tetapi memiliki kultivasi yang sangat kuat, maka dengan hanya jumlah itu saja, ini berarti ada sesuatu yang salah, karena jumlahnya itu terlalu banyak. Oh, Jiang Wanshi pertama kali tertawa dengan mulut tertutup, itu ketika dia mendengar pertanyaan Chu Feng. Kemudian setelahnya, dia berkata kepada Chu Feng dengan tegang. Sepertinya Junior Wu Qing masih tidak tahu terlalu banyak tentang hal-hal yang ada di wilayah Laut Timur, balas Jiang Wanshi. Jiang Senior, apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Chu Feng yang ingin tahu, itu saat ia berhasil ditangkap oleh ketegangan. Mereka semua datang ke sini, itu untuk alam abadi menandai bela diri. Jawab Jiang Wanshi. Hah, alam abadi menandai bela diri, seru Chu Feng yang bahkan lebih tertarik setelah mendengar kata-kata itu. Junior Wu Qing, bukankah aku sudah memberitahumu, bahwa Misty Peak ini sangatlah istimewa? Alam abadi menandai bela diri, ini adalah salah satu representasi dari Misty Peak, kata Jiang Wanshi sambil tersenyum. Jiang Senior, jangan biarkan aku dalam kebodohan lagi. Apa sebenarnya yang istimewa dari alam abadi yang menandai bela diri ini, yang bahkan telah menarik begitu banyak jenius muda di sini? Karena dari apa yang aku lihat, semua jenius wilayah Laut Timur telah datang, tanya Chu Feng. Chu Feng berdiri di sana sambil mengamati, dan dia sudah menemukan beberapa jenius dengan kultivasi yang luar biasa. Dia yakin bahwa di wilayah Laut Timur, para jenius ini benar-benar orang yang apikal. Dan karena begitu banyak jenius telah muncul di tempat ini, itu berarti menunjukkan satu hal bahwa, pasti ada semacam manfaat besar bagi para kultivator generasi muda, yang terkandung dalam alam abadi yang menandai bela diri. Alam abadi yang menandai bela diri, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Pintu masuk dunia ini, itu berada di atas Misty Peak. Namun demikian, gerbang pintu masuk ini dibuka setiap 6 tahun sekali, dan mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak bisa masuk. Dan juga, di dalam realm Immortal Martial Marking, itu ada juga Martial Marking mistis. Setelah memasuki tempat itu, seseorang dapat mengumpulkan tanda-tanda ini. Dari apa yang aku dengar, tanda marsial yang dikumpulkan itu dapat ditukar, di gedung keterampilan marsial Misty Peak untuk keterampilan bela diri yang setara. Di gedung keterampilan bela diri, keterampilan terburuk masihlah peringkat 7 keterampilan bela diri. Selama kamu mengumpulkan banyak tanda bela diri, maka kamu bahkan bisa mendapatkan keterampilan bela diri tabu. Apa? Keterampilan bela diri tabu? Seru Chu Feng. Ketertarikan segera datang ke arah Chu Feng, itu setelah dia mendengar kata-kata itu. Karena dari Yafei juga, ia telah mengalami keterampilan bela diri tabu secara langsung. Dia tahu bahwa meskipun memiliki bahaya dai serangan balik atau efek samping, keterampilan bela diri tabu masih memiliki kekuatan yang tidak biasa. Meskipun keterampilan rahasia Chu Feng sangatlah kuat, tapi mereka hanya bisa meningkat sedikit demi sedikit. Tetapi untuk keterampilan bela diri tabu ini, itu tidak perlukan. Selama seseorang berhasil mengolahnya,
maka mereka bisa mendapatkan kekuatan yang kuat. Jadi, Chu Feng sangat tertarik dengan keterampilan bela diri tabu itu. Ini adalah keterampilan bela diri tabu. Mereka adalah harta yang tak ternilai, dan di seluruh wilayah Laut Timur saat ini, jumlah orang yang memahami keterampilan bela diri tabu ini benar-benar sangatlah sedikit. Bahkan orang-orang yang dimiliki kepulauan eksekusi immortal, mereka hanya dapat dipelajari oleh puncak jenius. Dengan demikian, harga keterampilan bela diri tabu sangatlah tinggi. Dan di alam abadi menandai bela diri, di sana ada kesempatan untuk mendapatkan keterampilan bela diri tabu. Maka secara alami, itu membuat kekuatan dari berbagai tempat menatapnya dengan keserakahan. Jadi, setiap kali Martial Marking Immortal Realm dibuka, maka setiap kekuatan akan mengirim orang-orang terbaik mereka di generasi muda untuk pergi ke tempat ini. Tapi sungguh sangat disayangkan, sampai sekarang ini ada sangat sedikit sekali, orang yang bisa mendapatkan keterampilan bela diri tabu di tempat itu. Sebagai contohnya, pada di terakhir kali Martial Marking Immortal Realm terbuka, itu hanya satu orang saja yang memperoleh keterampilan bela diri tabu. Dia adalah tuan muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal, yaitu Murong Sun, kata Jiang Wanshi. Apa? Murong Sun? Seru Chu Feng. Mendengar nama itu, tatapan Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi sedikit berkedip. Itu bukan pertama kalinya dia mendengar nama itu setelah datang ke wilayah Laut Timur, dan tentu saja, dia tahu siapa Murong Sun itu. Dia adalah pria yang akan menikahi Ziling. Junior Wuking, apakah kamu juga tahu tentang Murong Sun? Dia memang cukup berkarakter dan cukup muda, namun sudah memiliki tingkat kultivasi yang melemahkan akal. Dia dapat melakukan perlawanan terhadap orang-orang di generasi yang lebih tua, dan dia jenius nomor satu yang diakui secara publik di wilayah Laut Timur. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa, bakat Murong Sun jauh melebihi kejeniusan yang luar biasa saat itu, yang namanya telah mengejutkan wilayah Laut Timur seperti Huang Fu Haoiwei. Namun dengan menyesal, Murong Sun berusia tepat 30 tahun pada tahun ini, dan dia sudah melebihi batas untuk memasuki alam abadi yang bertanda bela diri. Karena kalau tidak, dengan kultivasinya saat ini, aku yakin dia akan menuai hadiah yang lebih besar, itu jika dia memasuki Martial Marking Immortal Realm lagi. Karena bagaimanapun juga, dia sudah sangat luar biasa pada 6 tahun yang lalu, ucap Jiang Wanshi. Ketika Murong Sun disebutkan, Jiang Wanshi juga memuji tanpa akhir, dan bahkan wajahnya penuh hormat. Chu Feng hanya tersenyum tipis pada tindakan Jiang Wanshi ini, dan Chu Feng juga tidak sedikit pun menyalahkannya. Meskipun Murong Sun adalah musuh bebuyutannya, tapi itu sama sekali tidak berhubungan dengan Jiang Wanshi. Selain itu, wanita juga menyukai pria yang sangat baik, dan tentu saja Jiang Wanshi tidak terkecuali. Maka dari itu, tidak ada yang salah tentang itu. Hahaha, teruslah berlari. Biarkan aku melihatnya, sejauh mana kamu bisa berlari. Saat aku menangkapmu, aku pasti akan melumpuhkanmu. Teriak seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, dari arah puncak berkabut, tiba-tiba saja terdengar seruan teriakan. Melihat ke arah asal suara tersebut, beberapa orang terbang dengan sangat cepat. Yang di depan adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian kain, dan terlihat seperti seorang pengemis. Dia terlalu kotor, dan lumpur berantakan di seluruh tubuhnya. Siapa yang tahu berapa lama dia belum mandi, dan jika bukan karena lekukan yang layak di depan dadanya, maka kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengenali bahwa dia adalah seorang wanita. Tetapi meskipun perempuan wanita itu kotor dan terlihat seperti pengemis, tapi dia memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah surga, dan bahkan sedikit lebih kuat dari Jiang Wanshi. Pada saat itu juga, dia menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang sangat istimewa, dan dia dengan gila berlari ke arah mereka. Di belakang wanita itu, dia diikuti oleh 5 orang pria. Kultivasi kelima pria itu juga tidak lemah. Mereka semua adalah ahli di ranah Dewa Bela Diri, dan 4 di antaranya adalah ahli di ranah Dewa Bela Diri peringkat 1. Sedangkan untuk satu pria yang sedikit gemuk, dia adalah ahli di ranah Dewa Bela Diri peringkat 2.
Kecepatan kelima pria itu juga sangat cepat, terutama untuk pria yang sedikit gemuk, yang merupakan Lord Martial peringkat 2. Kecepatannya jauh melebihi dari 4 irang lainnya, dan pada saat itu juga, dia juga menggunakan keterampilan bela diri yang cukup kuat. Saat ia mengejar, tidak peduli seberapa jauh dan dalamnya keterampilan bela diri wanita najis itu semua tidaklah penting. Karena perbedaan antara ranah dewa bela diri dan ranah surga, itu benar-benar terlalu besar. Perlahan-lahan, wanita itu mulai terjebak. Masih berusaha ingin melarikan diri. Biarkan aku melihatnya, di mana kamu dapat melarikan diri. Tiba-tiba saja, peringkat 2 Martial Lord itu berteriak secara eksplosif. Kemudian, asap berwarna ungu tanpa batas melonjak keluar dari tubuhnya. Itu adalah formasi spiritual. Formasi itu menutupi langit dan bumi, dan langsung membungkus wanita itu. Akhirnya, formasi itu menjadi sangkar, dan memenjarakannya. Pada awalnya, wanita itu mencoba menggunakan keterampilan bela diri untuk membuka formasi spiritual itu. Tetapi itu tidak berguna, karena formasi itu diletakkan oleh ahli di ranah dewa bela diri. Bagaimana mungkin, dia yang hanya seorang biasa di ranah surga, itu bisa menerobosnya? Jadi, karena dia tidak dapat melakukan apa-apa, dia mulai dengan keras mengutuk. Sialan, biarkan aku keluar. Kamu 5 bajingan, atas dasar apa kamu menangkap aku? Aku datang ke sini untuk memasuki alam abadi bertanda bela diri. Dengan memperlakukan aku seperti ini, kamu telah melanggar aturan Mistipik. Apakah kamu tidak takut, bahwa Lady Piao Miao akan menghukum kalian semua, teriak wanita itu. Mendengus. Memasuki alam abadi yang bertanda bela diri ya. Kamu hanya dengan kultivasi di ranah surga, apakah kamu pikir kamu telah memenuhi syarat? Selain itu, kamu tidak hanya membuat lencana misti yang palsu, kamu bahkan berani menjualnya kepada kami. Itulah yang menyebabkan kami dipermalukan, dan kehilangan muka dari orang-orang di generasi yang sama. Jika aku tidak memberi kamu pelajaran, kamu akan benar-benar berpikir kalau kami ini bodoh. Ahli Martial Lord peringkat 2 itu berteriak dengan keras, itu ketika dia memegang lencana aneh di tangannya. Aku hanya mengatakan kalau itu adalah lencana berkabut, tetapi aku tidak pernah mengatakan, bahwa itu adalah lencana berkabut dari puncak berkabut. Selain itu, bukan aku yang memaksakan kesepakatan itu. Tetapi kalian semua yang dengan tegas ingin aku menjualnya kepada kalian. Apa hubungannya dengan aku? Kata wanita muda itu dengan licik, sambil memaksakan alasan dengan tangannya di pinggangnya. Mengutuk, kamu bahkan berani membantah. Maka hari ini juga, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Terlihat dibuat sangat marah olehnya, salah satu ahli di peringkat 1 Martial Lord melambaikan tangannya, dan mengirim tamparannya ke udara. Wush! Namun seketika, hal yang tidak terduga adalah, ketika dia menghadapi serangan dari peringkat 1 Martial Lord, dia memiringkan tubuhnya sedikit, dan dia benar-benar menghindarinya. Selain itu, dia mulai menggunakan kekuatan surganya, dan berteriak keras ke sekelilingnya. Tolong! 5 pria memukuli seorang wanita, semua orang bisa datang dan melihatnya. Teriak wanita itu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.